Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alushikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan masuk episode ke-154, Kamis 12 Januari 2023, kita ulas berita. Dan hari ini ulas berita kita akan membahas satu persatu berita yang sudah terbit di Suara Nusantara edisi cetak, edisi Kamis juga ada ya, 12 Januari 2023. Dan seperti biasanya ulas berita saya ditemani redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum Ded. Waalaikumsalam Kak. Lama tidak ketemu kita Ded ya. Menemui penonton YouTube Lensa SN ya. Dan kita akan mulai ulas berita nih Ded ya. Mulai dari berita halaman pertama terbitan hari ini ya. Saya perlihatkan dulu. Tim kreatif bisa lihat. Oke. Dan silakan untuk berita HL nih ya. Saya baca dulu judulnya. Kejari periksa mantan kepala cabang BSB. Dan hari ini berita ini menjadi berita utama Ded ya. Iya. Silakan Dedi cerita. Oke Kak. Judul berita Kejari periksa mantan kepala cabang BSB ini kita angkat dari keterangan Kasih Penyidikan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Oku Selatan Julia Rahman Kak ya. Di mana menurutnya dalam penyidikan dugaan kasus korupsi Bank Sumsel Bubble di cabang Muara II Oku Selatan, kemarin hari Rabu, tim jaksa penyidik memeriksa mantan kepala cabang BSB tersebut dalam rangka melengkapi berkas perkara 3 tersangka yang sudah ditetapkan dalam dugaan kasus korupsi tersebut Kak. Dan untuk berita ini kita juga sudah sebelumnya ya berhasil mendapatkan konfirmasi ya, dari pihak BSB, dari tim kuasa hukumnya ya, benar Dedi? Dari pimpinan Satuan Hukum Bank Sumsel Bubble, Doni Raka Siwi Kak. Oke, silakan Dedi cerita. Ya, terkait pemberitaan dugaan kasus korupsi ini kan kita konfirmasi ke pihak Bank Sumsel Bubble, di mana dari keterangan Doni Raka Siwi selaku pimpinan Satuan Hukum Bank Sumsel Bubble, dia mengatakan bahwa tiga tersangka yang ditetapkan oleh Kejari Oku Selatan merupakan oknum pegawai Bank Sumsel Bubble Kak ya. Kemudian menurut pimpinan Satuan Hukum Bank Sumsel Bubble Doni Rakasiwi ini, bahwa terungkapnya dugaan kasus ini berdasarkan laporan pengaduan dari pihak bank Kak. Oke. Tentang modus ya. Kita pernah membuat berita tentang modus yang dilakukan oleh oknum karyawan ini ya, dalam dugaan korupsi ini ya. Silakan Dedi cerita. Modusnya ada beberapa modus Kak ya, di mana diantaranya diterangkan oleh Kasih Penkum Kejati Sumsel Muhammad Rejan SMH dalam rilis tertulisnya yang didapatkan dari Kejari Oku Selatan Kak ya. Dikatakannya modusnya yaitu salah satunya memalsukan tanda tangan nasabah bank Kak ya. Kemudian juga ada terkait pemalsuan data di ATM sehingga mengakibatkan kerugian negara dalam dugaan kasus korupsi tersebut Kak. Oke, dan berita ini kita muat juga di koran sn.com ya. Dan untuk penonton Lensa SN yang penasaran silakan klik koran sn.com. Oke, lanjut ulas berita lagi kita Ded ya. Di halaman pertama Suara Nusantara terbitan Kamis hari ini ada berita dengan judul 3 tahun vonis untuk Ahmad Najib dengan subjudul kasasi ditolak Mahkamah Agung. Apa ini maksudnya Ded? Silakan. Ya Kak, berita itu kita angkat dari wawancara juru bicara Pengadilan Negeri Palembang Haji Salan Effendi SAMH, di mana dikatakan Salan Effendi bahwa dalam dugaan kasus korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya, Mahkamah Agung sudah mengeluarkan kasasi terkait kasasi yang diajukan oleh Ahmad Najib dan penuntut umum Kak ya. Di mana dalam putusan tersebut Salan Effendi mengatakan bahwa kasasi yang diajukan ditolak, sehingga dengan demikian untuk vonis Ahmad Najib kembali ke putusan pengadilan pengadilan tinggi Palembang, di mana menurutnya bahwa untuk vonis Ahmad Najib 3 tahun Kak. Oke, dan berita ini kita terbitkan juga di koran sn.com ya. Oke, dan kita lanjut ke berita yang di kaki bawah ya, dengan judul 2 terdakwa divonis 5,5 tahun penjara dan 2,5 tahun penjara dengan subjudul dugaan korupsi proyek gedung pengering padi. Ini maksudnya apa Ded? Silakan. Oke Kak, ini berita dari persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Palembang yang kita liput, yang kemudian kita buat berita, di mana dalam persidangan tersebut terungkap bahwa 2 terdakwa dugaan korupsi proyek gedung pengering padi di Oku Selatan
divonis oleh Ketua Majelis Hakim dengan vonis hukuman yang berbeda, di mana untuk pertama terdakwa divonis 5,5 tahun, sementara satu terdakwa lain divonis 2,5 tahun penjara, Kak. Oke, lanjut ke berita lainnya yang di bagian atas ini, Ded ya, dengan subjudul Dr. Ruben Ahmad berstatement proses semua pihak yang terlibat. Ini sepertinya komentar Pak Ruben tentang dugaan korupsi di BSB ya. Iya, Kak. Kita sapa dulu Pak Ruben ya. Assalamualaikum Pak Ruben. Semoga Pak Ruben selalu sehat dan lancar melaksanakan semua aktivitasnya. Silakan Dedi. Oke, Kak, dalam berita ini pengamat hukum Sumsel Pak Ruben Ahmad ya menilai bahwa dalam dugaan kasus korupsi Bank Sumsel Babel yang saat ini sedang dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Oku Selatan, diduga melibatkan banyak pihak, Kak ya. Dikatakan Pak Ruben Ahmad bahwa terkait pasal 55 KUHP di sana ada soal penyertaan. Dari itulah Pak Ruben menilai bahwa lebih dari satu tersangka, kayak untuk itu dia meminta agar proses semua pihak yang terlibat itu. Dan berita tentang komentar Pak Ruben ini juga sudah kita terbitkan ya, di koran sn.com. Dan untuk pembaca Lensa SN yang penasaran ya untuk berita-berita lainnya ya, silahkan klik koran sn.com. Ada banyak sekali berita ya yang kita terbitkan tiap hari ya. Dan kita kasih tahu bahwa berita-berita yang terbit di koran sn.com itu mendapat sambutan luar biasa ya, dari masyarakat Sumatera Selatan. Oke, Dad, kita lanjut ulas berita ya. Kita baca berita-berita yang sudah terbit di halaman dalam di Suara Nusantara terbitan hari ini ya, hari Kamis 12 Januari 2023. Saya perlihatkan halaman 2, ini tim kreatif. Oke, dan kebetulan tim kreatif kita sore hari ini Afriandi ya. Assalamualaikum Andi. Sehat ya Andi ya. Oke, kita mulai baca berita utama di halaman politik dan pemerintahan. Berita yang HL-nya itu diambil judul Kakanwil Ilham Jaya sambangi Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan subjudul Komitmen Wujudkan Kepastian Hukum. Kemudian ada berita dari Giat JMSI ini ya, ada Teguh Santosa berstatement JMSI didirikan guna menciptakan ekosistem pers sehat dan profesional. Kemudian ada berita lainnya, imigrasi Kemenkumham Sumsel gelar donor darah dengan subjudul Sambut Hari Bakti Imigrasi ke-73. Kemudian ada berita dari tokoh masyarakat Sumsel yang berstatement tak perlu diulur waktu agar orang tidak tersandra ya. Ini beritanya Dedi yang mengedit ya. Ini komentar Pak Susno tentang apa nih, Ded? Boleh cerita? Itu terkait penyidikan dugaan kasus korupsi salah satu BUMN pertambangan di Sumsel yang kini penyidikannya sedang dilakukan oleh Kejati Sumsel. Oke, kita sapa Pak Susno ya. Assalamualaikum Pak Susno Duaji. Semoga Pak Susno selalu sehat dan lancar melaksanakan aktivitasnya. Oke, lanjut ke halaman berikutnya, halaman 3 ya. Silakan dibaca. Oke, Kak. Untuk halaman 3 ini rubriknya Mubah Sinergi, Mubah Terus Berkarya. Kita tunjukkan dulu. Ini tim kreatif. Berita ini terkait terkait pemberitaan kegiatan Pemkab Mubah, di mana untuk headline-nya kita angkat dengan judul Sambangi Korban Kebakaran Camat Lawang Wetan Beri Bantuan. Kemudian ada berita dengan judul 156 hari tak masuk kerja dokter Puskesmas Jirak Jaya diberhentikan, dengan subjudul PJ Bupati Mubah Apriyadi silakan sah-sah saja ini sudah sesuai aturan. Selanjutnya ada berita dengan judul Mubah Tuan Rumah Liga 3 PSSI diyakini hidupkan UMKM. Oke, langsung kita ke halaman lainnya, itu langsung ke halaman 7 kita, Ded ya. Iya, Kak. Halaman 7 ini berita dari diantaranya ya, berita dari Ogan Ilir, dari Oku Timur, Oku Selatan, Banyuasin, Muratara dan Lahat. Untuk berita utama kita ambil berita parkir kendaraan sepanjang jalur one way harus sesuai marka jalan. Kemudian ada berita ulama se-Oku Timur ikuti pengajian akbar dengan subjudul digelar di Pondok Pesantren Salafiyah Bahrul Ulum. Kemudian ada berita dari Indralaya, apresiasi terhadap Bupati sudah berikan gagasan bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian ada berita satu lagi dari Martapura dengan judul Yayasan Pendidikan Al-Hikmah tanamkan pendidikan karakter Islami.
Oke, penonton Lensa SN, sebelum kita lanjut ulas berita untuk halaman berikutnya ya yang akan dibacakan Dedi Suhendra, kita akan mengulas dulu berita yang menjadi running ya di Suara Nusantara dan koran sn.com dan mendapat apresiasi yang tinggi dari pembaca ya. Ini tentang dugaan korupsi program Serasi, Ded ya. Tahun berapa nih, Ded? Tahun 2019 ya. Info terakhir yang Dedi dapatkan di Kejati, silakan. Oke Kak, Serasi ini kepanjangan dari sejahterakan rawa, selamatkan rawa, sejahterakan petani tahun 2019 Kak ya. Di mana menurut Kasipenkum Kejati Sumsel Muhammad Radian SMH, hingga saat ini Jaksa Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel masih melengkapi berkas perkara 3 tersangka program Serasi tahun 2019 di Banyu Asin yang sudah ditetapkan dan ditahan oleh Kejati Sumsel Kak ya. Untuk info terkini ada 6 saksi dari UPKK Gapoktan yang diperiksa oleh tim Jaksa Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Sumsel. Hal itu dikatakan oleh Kasipenkum Kejati Sumsel Muhammad Radian SHMH Kak. Oke, Ded, kita lanjut ulas berita yang lainnya ya. Berita yang mendapat apresiasi tinggi dari penonton Lensa SN, pembaca Suara Nusantara edisi cetak dan koran sn.com Dan beberapa kali ya beritanya kita ulas di YouTube Lensa SN. Pengunjung YouTube Lensa SN ribuan, Ded ya. Nah, berita apa nih, Ded? Silakan. Berita terkait penyidikan dugaan kasus korupsi penyalahgunaan kewenangan kerjasama pengangkutan batu bara oleh salah satu BUMD milik Pemprov Sumsel yang penyidikannya kini dilakukan oleh KPK Kak. Info terakhir dari jubir KPK yang didapatkan apa? Juru bicara KPK Ali Fikri, info terakhir belum ada pemeriksaan saksi dalam penyidikan dugaan kasus korupsi ini Kak ya. Namun juru bicara KPK Ali Fikri melalui pesan WhatsApp terakhir memberikan keterangan kepada kita bahwa apabila ada agenda pemeriksaan saksi dan update dari penyidikan dugaan kasus ini akan dikirimkannya melalui pesan WhatsApp. Oke, lanjut ulas berita lagi, Ded ya. Kita untuk Suara Nusantara edisi cetak ya. Di halaman berapa nih? Silakan, Ded. Berikutnya halaman 8. Oke, silakan Dedi. Untuk halaman 8 kita tunjukkan dulu ke tim kreatif. Ini halaman 8. Halaman 8 ini berita dari Pagar Alam, Pak Lawang, Pali, Lubuk Linggau dan Musirawas. Di mana untuk headline-nya berita dari Kabupaten Pali dengan judul Pasca Tahun Baru harga bawang dan cabai merah di Pali masih tinggi. Selanjutnya ada berita dari Muratara dengan judul Polsek Rupit sosialisasi tambang emas ilegal dan narkoba. Kemudian ada berita dari Lubuk Linggau dengan judul Kepala BPS Lubuk Linggau kunjungi SN Prana Putra Sohe. Selanjutnya ada berita dari Pagar Alam dengan judul Ingatkan Orang Tua Soal Jajanan, subjudul Antisipasi Keracunan Makanan Nitrogen. Oke, lanjut ke halaman berikutnya, halaman 9. Silakan Dedi lagi. Iya Kak, halaman 9 ini kita bacakan judulnya, di mana untuk headline-nya dengan judul Waspada Erupsi Gunung Anak Krakatau. Selanjutnya ada berita dengan judul Pelabuhan Tanjung Batu kurangi penumpukan peti kemas di Jakarta. Kemudian ada berita dengan judul Sumbar kirim ikan hias laut senilai 2,3 miliar ke domestik. Terakhir ada berita dengan judul Pemkot minta pihak ketiga perbaiki kabel semraut. Oke, nampaknya kita udah selesai Ded ya ulas berita untuk Suara Nusantara edisi cetak. Dan kita udah di ujung ulas berita Ded ya. Tapi sebelum kita tutup ulas berita, kita tetap mengucapkan terima kasih untuk penonton Lensa SN yang sudah apresiasi kepada tayangan-tayangan YouTube Lensa SN. Tetaplah memberikan komentar-komentar positif agar kita juga dapat memberikan tayangan-tayangan yang berkualitas. Dan biasanya di ujung ulas berita kita ada quotes ya. Dan quote kita malam hari ini ya, perbaiki yang bisa diperbaiki, jangan memikirkan hal di luar batas kemampuanmu. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.